Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bob dan kita akan kembali komentari video ditambah lagi yang berjudul Kenapa Orang Cerdas dari Iran Murtad Meninggalkan Islam. Ini videonya nggak panjang nih, 1 jam 23 menit. Kita nggak tahu nih bakal dari berapa part itu kan, tapi kita akan coba ya pelan-pelan ya. Nggak masalah berapa part, yang penting nanti bisa tonton semuanya di channel sini gitu kan ya, karena memang kalau panjang juga saya nggak punya waktu pertama ya, kita buat di beberapa part lah gitu kan, yang penting pesan sampai. Oke, kita langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Oke, selamat pagi di Indonesia dan selamat malam di Amerika. Ketemu lagi di sini. Kali ini kita membawa kesaksian yang luar biasa. Sister Hedia Mirahmadi, dia origin dari Iran dan sekarang ada di United States, ada di Amerika. Sister Hedia ini adalah ex-Muslim dari Iran yang sekarang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebelum kita menikmati atau mendengarkan kesaksian dari Sister Hedia Mirahmadi, saya akan memperkenalkan siapa beliau. Saya akan share. Bentar, saya mau komentar dulu ya. Anda lihat nggak anting-antingnya? Wow, gede guys. Itu kayak apa namanya, kayak apa, bulat gitu ya, kayak itu kayak kayak permainan hula hop gitu, yang di apa ya, antara di perut ada putar-putar gitu kan. Jadi makanya ini bukan begina ya, tapi menurut saya lucu aja gitu. Ini kan ya kita ini loh, kita tuh Anda tidak akan menemukan apa potongan seperti ini ya, seperti bentar ulang gitu ya. Nah ya, oke. Oke, selamat pagi di Indonesia dan selamat malam di Amerika. Ketemu lagi di sini. Kali ini kita membawa kesaksian yang luar biasa. Sister Hedia Mirahmadi, dia origin dari Iran dan sekarang ada di... Komentar ini awalnya perlu komentar ini. Coba Anda bandingkan ya, Anda dudukkan nih head to head nih, Anda sandingkan gambar. Anda bayangkan ya, saudara-saudara kita yang kaum para muslimah yang tutup aurat. Anda tidak akan melihat rambutnya atau ya antingnya nih lagi nyentik ya, yang bulat ini kayak hula hoop gitu atau apa lagi gitu kan. Kita bisa, bahkan saya dulu sering ya, saya buat bulatan itu kan, bulatan saya gantung posisinya tuh kayak ring basket guys. Jadi saya tuh kalau dulu tuh kan saya tuh nggak punya waktu kecil tuh ya, atau bahkan ketika saya pengen simple, saya nggak sempat beli bola basket atau beli ring basket bikin sendiri tuh nggak sempat. Jadi saya tuh pakai kreativitas saja, saya pakai apa saja yang bulat gitu, lalu saya tempelkan di dinding atau tempat yang lebih tinggi ya, sangkutkan atau apapun lah itu kan. Jadi biar dia sebagai ring basket. Lalu saya cari sesuatu yang lain kayak mungkin kali gelang yang saya bentuk bulat, atau mungkin kertas yang saya bulat-bulatkan, apapun yang, atau saya tuh jumpa bola mainan anak saya ya. Anak saya kan beli main bola basket tuh, bukan basket yang normal ya, basket yang kecil untuk anak-anak balita gitu kan. Nah, itu yang saya pakai, selain parking sama gitu kan. Jadi ketika saya waktu sering gabut gitu kan, dan melakukan memainkan hal itu ya, karena bagi saya itu adalah having fun itu, lemparkan suatu tempat sasaran itu suatu hal yang having fun. Jadi saya ketika melihat anting mbak ini, saya dengan hal itu guys. Jadi makanya menurut saya lucu. Jadi kalau Anda lihat itu, Anda bandingkan dengan saudara kita muslimah, tidak akan menemukan hal seperti ini. Atau yang lebih ekstrim lagi, dari pihak mereka tuh kayak Biarawati atau Bunda Maria, Anda tidak akan temukan Bunda Maria atau Biarawati memakai anting seperti ini. Tidak pernah, karena mereka selalu membentuk auratnya. Kalau kita istilahnya hijab, mereka mungkin apalah gitu kan, menutup apalah gitu, untuk kepala yang sebutannya apa gitu. Yang penting kan sama-sama nutupin kepala dan tidak dan nutupin rambut dan nutupin telinga kan. Yang nampak hanya leher saja guys. Bahkan di Biawati itu bahkan leher nggak nampak kalau saya, tutup semua guys gitu. Jadi muslimah juga begitu kan, dia juga tutup kan. Jadi jilbabnya yang apa ya, yang jilbabnya yang ini ya, yang sempurna gitu kan. Jadi dari penampilan saja Mbak ini sudah nggak meyakinkan gitu. Kalau yang ngomong Birawati, saya respect ya kan. Birawati itu meskipun mungkin kata-katanya nggak benar ya, tapi penampilan udah benar gitu. Jadi kita tuh respect. Kalau makanya saya tuh lebih suka ketika melihat muslimah atau mualaf yang
ngomong, karena mualaf tuh udah pakai jilbab, ya kan? Mereka tuh lebih mirip dengan Biarawati atau Bunda Maria. Ya, mualaf sekalipun, nggak usah ngomong lagi soal kita yang ngomong muslimin apa yang muslimah itu ya, mualaf pun itu pakai hijab itu. Jadi kalau ada head to head orang-orang apa wanita muslimah atau mualaf ya, mualaf yang muslimah yang wanita ada compare itu mereka cocok disandingkan dengan Biarawati dengan Bunda Maria, cocok enak nengoknya guys. Jika nengok muslimah penampilan para muslimah mualaf Bunda Maria Biarawati itu enak penampilannya, meskipun mungkin kata-kata apa yang disampaikan Biarawati menurut kita tidak benar, tapi minimal penampilannya good gitu, sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Karena kalau kita ngomong kesucian ya, kalau dalam Islam itu tentu wanita suci itu wanita yang penampilan suci yang minimal ya. Kalau perbuatan lain lagi, minimal penampilan suci itulah dia menutup aurat. Di Kristen juga begitu. Kenapa? Kalau kita lihat siapa wanita suci di Kristen, pasti ada tunjuk Biarawati, pasti ada tunjuk Bunda Maria. Kenapa? Minimal penampilannya suci. Ya, perbuatan lain lagi kan. Jadi ada suci dia dari penampilan dan tentu perlu diberikan dengan perbuatan, minimal penampilan suci dulu gitu. Nah, Mbak ini jauh dari kata itu guys, makanya kita lebih respect pada mualaf lagi dibandingkan Mbak ini gitu kan, penampilannya sudah nggak menyakitkan gini kan. Ya, bersama dengan partnernya Alejandra Bistrian. Mungkin penasaran sedikit ya, siapa sih sebenarnya Hediah Mirahmadi ini? Kita langsung saja masuk ke galerinya, siapa beliau. Dan ini Sister Hediah sebelum dia terima Kristus. Jadi dia masih Islam, masih Muslim ya. Anda bisa lihat ya. Kalau ngomong Iran ya, kayaknya ini Iran tuh banyak Syiah loh guys. Jadi mungkin beliau ini Syiah, kita nggak tahu gitu kan. Tapi bukan itu ya. Kita kan penting kita lihat kenapa dia bisa murtad gitu, apa alasannya. Dan kita bisa ambil ibah dalamnya gitu kan, ibroh bahwa ini adalah suatu hal yang benar apa salah gitu kan. Maka kita harus objektif dan kita akan lihat nanti apa yang menyebabkan alasan dia tuh bisa murtad. Muslim ya. Anda bisa lihat ya di websitenya resurrectministry.com, lalu masuk saja ke image gallery. Awalnya dia pakai hijab loh, dia benar-benar sama kayak para Biarawati, sama kayak Bunda Maria. Tapi kenapa setelah dia tuh murtad, ya harusnya dia tuh minimal dia tuh sama kayak Biarawati lah. Kenapa kok level sama kayak jemaah coba? Kita tahu ya dalam Kristen ya level wanita tinggi itu adalah para Biarawati. Mereka betul-betul pelayan Tuhan. Betul-betul mereka tuh tinggal di gereja, betul-betul melayani Tuhan sepenuh hati. Nah, disediakan dengan penampilannya. Tapi kenapa malah ketika masuk Kristen murtad levelnya di level jemaah, bukan levelnya wanita suci di Kristen yaitu para Biarawati. Saya respect para Biarawati. Secara penampilan minimal mereka sama kayak Bunda Maria tutup aurat. Nah, tapi itu Pak, dia menjadi malah yang harusnya ketika dalam sana itu kan levelnya Biarawati tutup hijab, pakai hijab tutup aurat. Level sama kayak Biarawati sama kayak Bunda Maria waktu masih Islam. Tapi setelah dia masuk Kristen, murtad dia malah menurunkan kualitasnya menjadi penampilan menjadi sama dengan jemaat gitu guys. Ini luar biasa. Jadi ada penurunan kualitas dalam hal penampilan dia ketika dia murtad gitu. Saja ke image gallery ya. Di sini dia berfoto dengan teman-teman di Amerika pastinya, dan ketika Anda melihat foto Hediah tanpa jilbab, tanpa kerudung, itu artinya apa? She is free, ya. She is free, ya. No longer with hijab, tidak lagi pakai hijab, tidak lagi pakai kerudung, ya. She enjoy her freedom. Lihat. Jadi berarti kalau dia katakan, ini lucu guys, ini absurd ya, coba dengarkan ya. Orang ini mengatakan bahwa dia bebas, merdeka. Artinya ketika dia pakai hijab, dia tidak sedang bebas dan tidak merdeka, artinya itu sedang dijajah oleh hijab. Artinya kalau dia mau jujur, dia kembalikan kepada para Biarawati dan Bunda Maria. Artinya para Biarawati dan Bunda Maria itu terjajah oleh, berarti belum merdeka, luar biasa. Jadi logikanya berarti para jemaat Kristen merdeka, Biarawati nggak merdeka, Bunda Maria nggak merdeka. Kok kayaknya terbalik ya? Harusnya yang suci itu kan Biarawati dan Bunda Maria yang pakai hijab. Kok bisa dikatakan bahwa mereka tidak merdeka dan tidak bebas?
Oh, saya ngerti. Mungkin maksudnya tidak merdeka dan tidak bebas tuh dari kebebasan yang sebebasnya gitu. Jadi bebas dari aturan Tuhan mungkin ya kan. Bebas dari aturan agama. Karena Bunda Maria Berawati itu mau nutup aurat tuh tentu nggak sembarangan guys. Itu aturan. Aturan dibuat oleh gereja. Tentu juga aturan dibuat Tuhan tentunya. Ya kan? Karena kalau anda baca ya di Alkitab tuh ada ayat menunjukkan bahwa kalau wanita tidak menutupi kepalanya ya ketika pertemuan jemaat, maka dia harusnya menggunduli, mencukur habis rambutnya. Karena itu adalah penghinaan. Jadi wajib ketika datang ke gereja, itu ayat bawa ngomong datang ke gereja, bukan gereja aja tapi datang ke pertemuan jemaat. Di pertemuan jemaat maksudnya bahkan jangan kan ya, bahkan pertemuan jemaat itu adalah maksudnya gini loh. Pertemuan jemaat ya, ingat, jemaat itu bukan berarti ngomong tentang komunitas saja. Satu orang Kristen itu adalah jemaat, satu orang Islam itu jemaat. Jadi pertemuan jemaat itu bisa jadi antara satu Kristen dengan Kristen lain itu bertemu. Nah, pertemuan jemaat artinya pertemuan antar jemaat atau pertemuan jemaat. Jadi nggak mesti harus jemaat satu komunitas, tapi jemaat per individu juga bisa. Makanya artinya adalah pertemuan jemaat dimaksud adalah pertemuan dengan jemaat lainnya. Makanya terlihat ya, Berawati itu menutup aurat itu bukan hanya ketika di gereja. Di luar rumah pun mereka tutup aurat. Berawati itu gitu loh guys ya. Bahkan mereka tuh diharuskan tinggal di gereja agar mereka tuh bisa dipantau, agar mereka tuh tutup aurat. Karena mungkin kalau di rumah mereka tuh akan tergoda untuk buka aurat untuk buka auratnya gitu kan, untuk untuk tidak memakai penutup aurat gitu, baju yang penutup itu gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh ditinggal di gereja tuh bisa diawasi, dipantau. Nah, jadi berarti kalau gitu, maksud saya ngerti nih ya, maksudnya ini adalah bebas merdeka dari aturan agama. Karena Berawati itu nggak mungkin asal-asal memakai baju seperti itu, nggak mungkin. Tutup aurat itu nggak mungkin. Pakai hijab itu nggak mungkin. Dalam istilah mereka mungkin bukan hijab ya. Tapi kita katakan itu, jadi gini loh, ibaratnya gini, kayak motor. Saya sebut itu roda dua itu sudah motor. Mungkin ada orang lain yang punya Honda, ada orang yang nyebutnya itu adalah kereta. Itu sama, barangnya sama gitu. Perkara sebutnya beda-beda tetaplah barang sama. Sama kayak yang dipakai Berawati, dipakai Bunda Maria, dipakai para muslimah itu sama-sama. Itu barangnya, tapi kita sebutnya hijab, ada lagi nyebutnya jilbab, ada yang lain. Terus jadi nggak masalah penyebutan, yang penting barang itu gitu loh. Ada kesamaan, ya itu mereka menutupi rambut, leher, ya kan. Bahkan kalau mereka Berawati itu hanya nampak telapak tangannya saja. Jadi baju itu panjang sampai ke sini guys. Celana juga, bahkan mereka pakai kaos kaki gitu kan. Jadi mereka betul-betul untuk auratnya dengan sempurna, seperti Bunda Maria untuk aurat dengan sempurna, juga dengan para muslimah. Artinya mereka tuh tidak bebas, merdeka dari aturan agama, Berawati dan Bunda Maria berarti. Nah, jadi lucunya harusnya kan wanita ini menyampaikan bahwa aduh dia kok sama level ke jemaat. Jemaat itu bebas, merdeka dari hijab, tidak merdeka atau terjajah seperti pada Berawati gitu. Artinya senang ketika orang ini murtad jadi levelnya jemaat, bukan level Berawati. Harusnya kan bangga ketika ini mualaf nih langsung dia jadi dia murtad langsung jadi level Berawati kan gitu harusnya. Baru bangga. Kok cuma level jemaat mah ngapain disenangkan gitu kan? Padahal waktu dia di Islam itu dia sudah level Berawati dan nutup aurat dia kan, seperti Berawati nutup aurat. Di Muslim juga ada begitu, tapi turun levelnya di level jemaat kayak dia kan jemaatnya nih. Ketika dia masuk murtad karena tidak menutup hijab, memakai hijab seperti para Berawati. Jadi guys, ini adalah error dalam berpikir ya, sesuatu yang harusnya dikritik, yang harusnya sesuatu yang disayangkan malah dibanggakan oleh dia. Jadi turunnya orang levelnya dari Berawati ke jemaat itu dia senang sekali gitu kan. Orang itu belum lomba jadi Berawati harusnya, tapi dia belum lomba jadi jemaat gitu. She enjoy her freedom. Lihat tuh. And you know, all those head covers that you see that I'm wearing, their hats, all of them are made in Indonesia. Wow. Teman-teman. Nih, sekarang kita lihat gambar-gambar Berawati. Coba. Indah guys, indah. Coba nampak ya. Yang kelihatan hanya mukanya saja. Leher, telinga, nggak seperti mbak tadi itu atau si Murtadin tadi.
yang telinganya nampak, rambutnya nampak, bahkan anting-antingnya segede gaban itu kan, bulat lagi, kayak basket itu kan. Coba lihat betapa mulianya para priawati kan. Coba tutup semuanya kan. Nih, ini sempurna nih hijabnya nih. Ya, kita sebenarnya hijab atau jilbab, mereka sebenarnya lain silakan. Itu cuma istilah. Yang penting barang sama. Kayak motor sebutannya ada Honda, ada kereta, ada sepeda motor. Yang penting barang sama. Coba Pirawati. Nih, coba lihat. Ini nggak sempurna ini, masih nampak rambutnya. Bandingkan sama yang ini, sempurna ya kan? Ini sempurna. Ini nggak sempurna nih, masih nampak rambutnya. Bentar. Ini kenapa guys ya? Bentar. Oke, tadi ada salah sedikit ya. Ini sempurna ini. Nah, tuh orangnya. Nampaknya muka saja nih. Ini sempurna ini. Jadi ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna. Ini nggak sempurna. Nah ini sempurna nih. Nggak nampak rambutnya kan? Itu sempurna. Coba. Yang sempurna itu ya, Biawati sempurna itu ya, cuma nampak muka. Sama kayak muslimah, nampak muka sama tangan saja. Tapi nggak sempurna ini. Nih Indonesia nih. Ini Indonesia nih. Terus Biawati di Semarang nih kan. Ini nggak sempurna nih, masih nampak rambutnya. Nah ini sempurna nih. Nih tengok nih, yang sebelah kiri nih. Ini juga dia sempurna. Jadi ada yang Biawati sempurna, ada yang tidak sempurna. Coba nih. Di Eropa hampir semuanya Biawati itu tidak nampak rambutnya. Tapi ada yang nampak rambutnya. Nah ini yang sempurna nih. Nah untuk kepalanya sempurna nih. Nih kan. Ada kan Biawati itu ada kelas-kelasnya. Ada yang sempurna dan tidak. Nih ini sempurna. Nih sempurna. Jadi guys, itu poinnya di situ ya. Karena ini aneh nih. Apa? Biawati nakal guys. Jadi poinnya adalah itu wanita suci yang Kristen itu. Nah sekarang kita lihat Bunda Maria. Coba lihat Bunda Maria contoh yang sempurna nih kan. Oke, jadi Bunda Maria kita skip aja ya. Tadi di antara foto yang satunya itu ada Bunda Maria satu, di antaranya ada satu itu yang kolom kedua dari atas tuh, itu Bunda Maria. Anda pun udah hafal ya kalau Bunda Maria ya. Mungkin Birawati ada belum hafal. Karena Birawati itu harusnya Anda lebih hafal daripada Bunda Maria. Kenapa? Karena dia tuh ada di komunitas Anda. Masa si orang Kristen nggak tahu tampang Birawati pakai hijab gitu kan? Nah, jadi lupa apa dia lupa tuh gimana? Ketika kita mengatakan bahwa wanita muslimah pakai hijab itu nggak bebas, nggak merdeka, bagaimana ceritanya dengan para Birawati? Bagaimana ceritanya dengan kabarnya Bunda Maria gitu kan? Jadi inilah keabsurd guys. Jadi mereka tuh berarti kalau gitu Birawati itu nggak bener dong. Bunda Maria nggak benar karena mereka nggak bebas, nggak merdeka. Yang benar siapa? Jemaat, karena jemaat itu bebas mereka gitu. Jadi apakah aturan agama itu nggak baik? Aturan Tuhan itu nggak baik? Karena aturan agama itu kan dari aturan Tuhan. Kecuali Anda mengakui bahwa aturan agama itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusia, itu dari kita. Tapi kita meyakini aturan agama adalah aturan Tuhan. Tuhan ngasihkan aturan itu dan agama ngadopsinya harusnya kan. Artinya pakaian uniform para Biawati juga Bunda Maria itulah atas perintah Tuhan harusnya. Jadi perintah Tuhan membuat mereka tidak merdeka dan tidak bebas, maka mereka memilih untuk melepaskan hijab mereka dan itulah terjadi. Biar mereka itu bebas apa? Bebas bisa pacaran. Karena mereka tuh akan lebih gampang merayu laki-laki ketika mereka tidak pakai hijab. Kenapa? Laki-laki kan melihat ini bukan wanita suci nih. Berarti ini bukan wanita baik-baik ini kan? Karena pakaian akan mencirikan, mengasosiasikan orang itu apakah dia baik atau jahat atau buruk. Dia orang melihat dia pakaiannya minimal. Jadi ketika orang melihat pakaian orang yang berhijab, dia kan nilai ini wanita baik-baik ini. Orang laki-laki kan mengatakan jangan ganggu, kasihan ini laki-laki wanita baik-baik gitu kan. Kan lihat dari pakaiannya. Masa Birawati muslimah mau diganggu juga? Kecuali kalau tega ya, kalau nggak punya otak gitu kan. Nah itu diganggu juga. Tapi kalau orang-orang laki-laki yang mikir, ini orang baik ini, aku cari yang lain aja lah gitu kan. Yang nggak baik, kalau dia memang mau niatnya memang ganggu. Nah, ketemu yang kayak gini ya nih. Ini bukan wanita baik-baik ini. Kenapa? Nggak seperti, karena asasinya kan wanita baik itu harusnya kayak Bunda Maria, penampilan atau Birawati atau muslimah. Nah ini wanita merdeka nih, bebas, wanita bebas nih. Maksudnya bebas untuk dikencanin maksudnya kan. Bebas untuk dipacarin, bebas untuk diajak tidur bareng gitu kan. Nah, jadi pakaian itu akan mencirikan Anda. Dipakaianlah orang nilai Anda. Kita melihat orang berpakaian seperti muslimah, tutup aurat, Birawati, Bunda Maria, itu berarti mereka wanita suci. Minimal penampilan, mereka nggak mau diganggu. Kenapa? Karena mereka tidak mempertontonkan auratnya. Mereka tutup auratnya. Sama kayak misalnya gini.
kayak orang berpakaian biasa, ya kan? Dia tidak bisa, dia punya pakaian mewah di rumah, ya kan? Dia pakaian biasa, artinya dia nggak mau diganggu. Dalam artian dia itu tidak mau dikomentari pakaiannya. Dia pakai biasa, apa mau dikomentari pakaian biasa. Gitu. Tapi dia bawa pakaiannya yang di rumah tuh yang dia bebas pakai pakaian apa saja, dibawa pakaiannya yang menyolok gitu kan, warna merah misalnya, campur belang-belang, pokoknya pakaiannya tuh mencolok lah gitu kan, ada manik-manik segala macam. Orang pasti kan melihat, orang akan tertarik untuk minimal komentar, ih pakaiannya aneh ya atau unik ya gitu kan, artinya dia mau diganggu, artinya dia tuh memang sengaja keluar untuk show off, sehingga orang akan komentari dia gitu kan, apalagi kayak hal kontroversial. Jadi orang yang mau diganggu dia akan berpenampilan biasa, dalam artian dia tuh akan bahkan menutupin ini ya. Contoh gini ya, gampang ya, kayak tahu ya, kayak artis-artis terkenal itu mereka tuh kalau mau diganggu tuh apa mereka lakukan ya, artis terkenal, mereka akan menutupin wajah mereka, akan menutupin tubuh mereka akan bahkan tutup kepala. Itu artinya artis yang mau diganggu. Sehingga ketika mereka tuh pergi ke tempat perbelanjaan, tempat ramai, mereka tidak dikenali sebagai artis. Itu artinya artis yang mau diganggu. Tapi kalau artis semua yang mau diganggu, atau anggaplah mereka tuh saling sadar tuh mau diganggu, membuka peluang diganggu, ya mereka artis itu akan datang kemana-mana saja itu tanpa ada nutup tubuhnya guys, tanpa ada pakai penyamaran, mereka kan biasa aja, sehingga orang kan ganggu artis ini, oh artis foto bareng yuk gitu kan, terganggu dia. Ini adalah nutup aurat, itulah bentuk laki wanita ini nggak pengen diganggu. Wanita pengen konfirmasi mengatakan bahwa aku ini wanita suci loh, wanita baik, jangan ganggu aku. Perkara laki-laki yang ganggu dia itu berarti laki-laki brengsek. Gak tahu wanita baik-baik diganggu juga. Atau mungkin laki-laki ini mungkin terpacu oleh tontonan bokep misalnya, video-video porno gitu kan. Lalu pemicunya bukan wanita yang pakai jilbab ini, tapi film porno gitu. Jadi dia bisa salahkan wanita pakai hijab, nggak bisa guys. Laki-laki disalahkan gitu kan. Jadi wanita nggak pakai hijab gitu. Bisa jadi dia pemicunya Kempa ini kan, kalau ada diperkosa misalnya, dia salah dua-duanya. Salah pemerkosaan mbaknya juga. Kenapa? Dia tidak tutup aurat. Jadi dia pemicunya bisa jadi dia gitu kan. Nah, ini adalah yang melakukan pemerkosaan dan pemicunya sama-sama salah. Kenapa Anda tidak jaga diri dengan baik? Sama kayak pemicu perampokan adalah rumah nggak dikunci, digembok, nggak ada CCTV. Ya berarti salah dua-duanya, perampok dan yang dirampok. Kenapa? Bukan dirampok sih, rumah yang kemalingan lah. Kalau rampok kan dengan intinya adalah suatu hal yang rumah itu tidak diamankan dulu, ditinggal pergi gitu aja, ya tanpa ada pengaman, ya salah dua-duanya, perampok dan yang punya rumah. Kenapa tidak diamankan dulu rumahnya sebelum pergi? Sama kayak wanita ini yang dia tutup aurat, kenapa nggak auratnya diamankan dulu, ditutup biar nggak jadi pemancing bahan buat naiknya bakinya syahwat hawa nafsu dari para pria yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya guys. Teman-teman, katanya semua kerudung yang dia pakai itu sebenarnya made in Indonesia. Ya, kita akan tanya nanti bagaimana pengalaman dia selama dia ada. Jadi dia malah menghina Indonesia guys. Jadi yang paling banyak pakai hijab itu di Indonesia. Apa yang salah dengan hijab? Kenapa Anda terkesan seperti menghina Indonesia? Hijab yang, jadi ketika dia membuang semua hijab di Indonesia, artinya seperti ini nggak penting loh, hijab ini nggak penting, apalagi buat Indonesia gitu kan, logikanya kan. Ini pelecehan terhadap Indonesia guys, luar biasa nih orang. Ya, kita bangga Indonesia membuat banyak hijab, bangga kita, ya kan? Ya, karena hijab itu juga dipakai oleh Bunda Maria, Biarawati juga. Jadi sekali lagi ya, ini luar biasa, nggak ngerti tentang agama, ngomong tentang agama, ya kan? Tanya nanti bagaimana pengalaman dia selama dia ada di Indonesia, karena dia sudah banyak kota di Indonesia. Dia di Jakarta, dia ke Bali, dia ke Bandung, dia ke Surabaya, dia ke Medan, dia juga ke Bogor, dia ke Prambanan, dia ke Borobudur. Am I right, sister? Yes, and Yogyakarta. Yogyakarta. Dia juga bertemu muka dengan Prabu Hamengkubuwono. Yeah, am I right, Hamengkubuwono? That's the king. Yes. But we call it Prabu, So, yeah. and also we call him Sultan. Sultan, Right? ya, So, yes. Sultan Hamengkubuwono. Ya, luar biasa. Nanti kita bisa tanya-tanya ya pengalamannya di Indonesia. Prabu. Boleh dia ngomong dia ketemu Sultan Hamengkubuwono ya. Dia bilang Prabu Hamengkubuwono. Guys, ya, makanya kalau nggak ngerti itu nanya dulu gitu kan. Jangan rasa sebut aja. Indonesia, bagaimana
apakah dia menyukai makanan Indonesia, Indonesian food. I don't know how you like Indonesian food or not. Love it. Too spicy. Oh, dia bilang suka sekali. Ya, dia suka sekali. I don't know if you like rendang. Rendang, of course, of Oh, ya, course. dia suka rendang. How do you like curry? I love curry. I haven't eaten it since I haven't been back now. 4 or 5 years I haven't had Indonesian Okay, food. you can visit me and we'll enjoy curry. Yes. Yes, I would love that. So we are going to go ahead asking you question, and we're going to ask you. You tell us, you tell us what do you feel and how do you find Christ. Saya bertanya kepada dia. Sekarang kasih tahu ke kami bagaimana pengalamannya dan bagaimana dia bertemu dengan Kristus. Go ahead, sister. I'm going to So- translate. Okay, so do you want me to stop every couple of sentences so you could translate? Oh, sure. Okay. So the first question is, how did I meet Christ? Yes. So I'm Bagaimana dia bertemu dengan Kristus? going to back up just a little bit because when I worked for the U.S. government. I was a contractor, and at the time it was about between 2016 2017 that I was working at FBI headquarters. Ya, jadi kita mau mundur sebentar ya. Sebelumnya dia itu bekerja di pemerintahan US sebagai kontraktor ya. Dia itu bekerja di FBI di tahun 2016 sampai tahun 2017. Go ahead. And sis. I've been a devout Muslim, very, very religious Muslim for 22 years. But when I was at the FBI after a couple months, I just wanted to take off my head cover. I felt like it was making it difficult to work, and I didn't think much of it, honestly. And when I took my head cover off, it was like all of Islam fell apart for me. Oh, jadi gini, dia berkata bahwa memakai jilbab itu ya membuat dia nggak nyaman ketika dia kerja di Amerika. Makanya kita katakan ya, jangan kerja di tempat negara-negara non-muslim kalau itu membuat Anda tidak nyaman mengikuti ajaran Islam. Ya, makanya kayak misalnya kita di Islam itu kan diwajibkan memakai hijab wanitanya untuk aurat. Itu kalau Anda di luar negeri tentu Anda tidak nyaman. Kenapa? Kita akan melihat vlog-vlog ya, nggak semua orang luar negeri itu menerima hal itu. Jadi ada pembulian atau pembedaan tapi orang pakai hijab. Jadi orang-orang yang memakai hijab di luar negeri di negara-negara yang mayoritas non muslim itu adalah butuh mental yang kuat, karena dia banyak berbeda yang lain. Orang semuanya nggak pakai hijab, dia pakai hijab, dia berbeda sendiri guys, gitu. Tentu ada peluang untuk dibully, ada peluang untuk diskriminasi karena berbeda tadi, karena nggak semua orang bisa menerima perbedaan gitu. Makanya dia merasa kurang nyaman gitu kan. Yang selama dia nyaman-nyaman saja, karena mungkin dia tinggalnya tuh tentu di negara Islam kayak di Iran atau di Indonesia. Tapi ketika dia mulai panas itu, dia mulai nggak nyaman tuh ketika dia mulai di Amerika. Jadi kita tahu sekarang sebabnya. Jadi dia tuh lepas hijab tuh karena dia nggak nyaman, bukan karena dia merasa hijabnya salah, bukan gitu. Sama kayak gini nih, sama kayak ada ke Indonesia artis ya kan. Dia tuh merasa ketika dia tuh pakai hijab, tawaran manggung tuh sedikit, nggak nyaman dia. Dan lagian aneh dia merasa kok misalnya kayak bawa acara dangdutan tapi kok pakai hijab gitu. Dalam artian nggak nyambung aja, atau acara apa gitu yang dia kalau pakai hijab tuh orang nilai kayak ini kok pakai hijab acara begini gitu kan. Jadi nggak pantas gitu guys, karena hijab tuh kan suci. Di acara gini kan kayak yang nggak pantas gitu. Jadi pasti itu gitu. Jadi kita ketahui salah sebabnya. Di awalnya adalah ini berarti dia tidak memakai logika guys. Dia mau gini loh guys. Kalau logikanya gini kan, dia harus berpikir bahwa ini adalah agamaku. Apapun rintangannya, apapun kendalanya, maupun orang membuli aku atau misalnya aku kurang nyaman memakai ini karena pandangan orang terhadap aku berbeda, karena aku beda sendiri, aku gak masalah. Yang penting ini aturan agamaku. Itu orang berpikir logis. Tapi kalau orang berpikir emosian kan, aduh jilbabku dimusa karena aku aja nih ya kan, aku jadi dibully atau diskriminasi, aku jadi beda lain sama yang lain gitu kan, atau mungkin ada aturan atau sinyal di atasnya bahwa hijab itu harusnya dilepaskan ya kan, nggak sesuai dengan kultur
apa namanya, pekerjaan atau perusahaan gitu kan. Jadi hal seperti itu guys. Jadi ini berarti bukan berangkat dari logika berpikir, tapi dari emosi atau pengaruh lingkungan. Itu kan, itu berarti jadi menunjukkan bahwa orang yang nggak punya prinsip, nggak punya pegangan, hanya berdasarkan pada emosi dia karena pengaruh lingkungan tadi guys. It was like all of Islam fell apart for me. Literally. And I can explain. It's just everybody, the criticism I got and the attacks from people and telling me that I was going to go to hell. I was going to burn in hell forever for taking my head cover off. Nah, jadi orang-orang bisa lihatkan dia, kalau dia tuh buka hijab nanti dia tuh akan masuk neraka. Kenapa? Karena hijab itu perintah agama, nggak bisa main. Jadi apa yang sudah perintahkan tuh jangan coba-coba dilanggar gitu guys. Jadi orang-orang sudah baik sama dia, ingatkan gitu, ya kan? Nah, tapi jadi mungkin ada tipe orang yang nggak suka mungkin dia diingatkan, dia nggak suka, dia orangnya kelihatan memang orangnya pengen bebas guys. Orangnya tuh pengen suka-suka dia gitu kan. Aturannya mengharuskan dia pakai jilbab, kayak Biawati, Bunda Maria, di Muslim kemarin, tapi dia pengen bebas. Ini lebih penting lagi apa kata orang dibandingkan pada prinsip hidupnya. Ini orang berarti orangnya nggak punya prinsip. Harusnya kan sebagai seorang yang punya prinsip, dia akan pegang aturan agamanya, karena itu yang dirinya kan itu yang diyakinin. Kenapa urusan sama orang lain, mau aku pakai juga mau enggak, ya aku harus pakai jilbab karena itu agama aku, nggak perlu pesetan orang bilang apa gitu harusnya kan. Tapi dia adalah orang yang tidak berprinsip, buktinya dia bisa terpengaruh oleh lingkungan kan. Itu faktanya guys. Forever for taking my head cover off. Ya, jadi dia adalah seorang muslim yang taat ya selama 22 tahun lamanya ya. Jadi saat itu dia bekerja itu pakai kerudung. Ini pada bagi kita ya kaum muslimin, hendaknya ada tuh hati-hati ketika Anda tuh memasuk komunitas yang bukan Islam. Karena ada banyak apa sih, godaan, ada banyak ya tantangan di mana Anda kalau tidak kuat iman, ya Anda akan ya murtad lah. Terburuknya murtad, minimal lepas hijab gitu kan, karena nggak worth it guys. Jadi lebih penting agama Anda, keyakinan Anda atau orang-orang itu gitu kan. Kita tuh harus, kalau Anda beriman, yakin adalah agama Anda, lakukan, nggak boleh pakai kata orang gitu. Karena Anda kan beragama tuh tentunya dengan, apalagi kalau pakai logika agama Anda, gitu. Anda beragamanya salah-salah dikit gitu kan, ya oke, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau Anda memang mau beragama logika, ya Anda harusnya patuh pada agama Anda, tidak peduli apapun lingkungan Anda mempengaruhi Anda sebagaimanapun gitu guys. Tahun lamanya ya. Jadi saat itu dia bekerja itu pakai kerudung ya, pakai head covering. Tapi ketika dia melepaskan kerudungnya itu malahan banyak sekali persekusi yang dia alami. Dia makin sulit kerja. Ya banyak kritik yang datang. Ini dia nggak ngerti tuh gimana. Bukan ketika dia melepas hijab dia makin sulit kerja, enggak. Ketika dia pakai hijab makin sulit kerja. Terbalik nih orang ngerti kan guys. Coba Anda dengar baik-baik lagi. Coba Anda ulang video ini ya. Dengar baik-baik apa yang disampaikan wanita tadi. Ya wanita tadi mengatakan ketika dia pakai hijab dia sulit dalam bekerja dengan mulai kesulitan, maka dia lepas. Bukan setelah dilepas yang namanya kesulitan. Dan ini logikanya ya, Amerika itu kan mayoritas non muslim, nggak pakai hijab ya, artinya mereka lebih prefer menyayangi wanita yang pakai hijab gitu. Makanya wanita pakai hijab tuh di tempat itu tuh cukup mengganggu bagi mereka karena nggak biasa gitu guys. Paham ya? Sama kayak misalnya kayak di dalam masjid Anda lihat ada wanita yang tidak tutup aurat, kan beda sendiri gitu. Atau Anda lihat di Bali atau di tempat pantai-pantai yang pakai bikini, tiba-tiba lihat satu orang yang pakai hijab, itu kan beda sendiri. Kan orang tuh pengen lah yang pakai bikini itu lihat, kamu buka deh hijabmu, ini kan kita semua buka pakai bikini nih, karena saya mau pakai hijab sendiri gitu kan. Pasti yang mayoritas akan pengen yang mayoritas tuh seperti mereka gitu kan. Jadi nggak mungkin yang mereka tuh ketika dia buka hijab malah sulit dapat kerja. Ini absurd guys logikanya gitu kan. Apalagi ini FBI pula kan. Tentu FBI ini adalah jauh dari kata Islam gitu. FBI ini bukan di negara mayoritas Kristen ya. FBI ini bukanlah organisasi Islamnya. Tentu lebih menyenangkan bagi mereka kalau kita itu anggota mereka itu tidak pakai hijab gitu guys. Jadi
Mbak ini nggak ngerti nih kan, apa orang sampaikan dia tuh tidak memahami, dia salah tangkap nih, apa yang orang sampaikan gitu kan. Makin sulit kerja, ya banyak kritik yang Justru ketika dia pakai hijab, ya ini ya, saya sampaikan ya, yang dikatakan Mbak tadi yang mutar ini, ketika dia pakai hijab dia mulai Islam dan bekerja di Amerika, ya dia masa aneh sendiri, dia masa nggak nyaman, ingat ya dia katakan bilang nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Pasti ada penjawabnya, itu tadi, ya nggak nyaman kenapa? Karena tentu banyak bulian, banyak perkataan orang, banyak kritik. Kenapa kamu pakai hijab? Ini kan bukan negara Muslim, bukan gitu kan? Ini kan Amerika, misal gitu loh. Dan dia mengatakan dia karena jilbab itu dia mengalami kesusahan dalam bekerja, berarti kan membuat dia nggak nyaman juga. Maka dia lepas hijab sehingga dia merdeka dan bebas dari aturan Islam. Dia merasa bukan lagi Islam gitu loh. Dan di situ dia diterima oleh warga mereka karena di sana mayoritas tidak pakai hijab, diterima dirinya kan karena menjadi sama dengan mereka gitu. Yang awalnya berbeda sendiri karena pakai hijab menjadi sama dengan mereka. Ini berat loh guys, pakai hijab di negara Muslim itu berat. Karena nggak semua orang bisa menerima Anda, makanya hati-hati kalau tinggal di negara non Muslim ya, karena mereka tuh tidak seperti kita yang toleran. Mereka tuh akan membuat kita tuh nggak nyaman seperti dari para mbak ini. Dia nggak nyaman di sana kan karena dia pakai hijab, makanya dia buka hijabnya. Nah, tentu ketika dia buka hijab terjadi kritik sebaliknya dari kaum muslimin. Sebenarnya itu kan kritik juga ya, tapi ingatkan, Mbak, kalau kamu nggak pakai hijab, ingat konsekuensinya. Agama kita mengatur kalau hijab itu wajib. Kalau Anda melakukan suatu wajib, berarti Anda tempatnya neraka. Itulah kritik dalam hal akhirat nanti, bukan buat dia nggak nyaman. Ngerti nggak maksudnya? Justru dia tuh di apa namanya? Ibaratnya dia tuh kan ketika dia mungkin, misal ada umat Islam mengkritik nih, menjadi sehat, Mbak, kalau kamu buka hijab, nanti kamu tuh masuk neraka. Nah itu kan tidak ada hubungan sama pekerjaan. Dia tetap nyaman bekerja, dia tetap nyaman kemana-mana. Kenapa? Karena kan pertama umat Islam di Amerika sedikit, ya kan? Mungkin itu kritik dari teman-temannya di Indonesia, teman-teman Muslim di Indonesia atau teman-teman Muslim di Iran. Karena kan waktu itu kan masih Muslim, belum murtad ya ceritanya ya. Jadi lingkungan dia tuh kan sebenarnya yang dia faktanya yang dia interaksikan itu kan di dunia itu kan di Amerika itu yang mayoritas Muslim gitu loh guys. Kita sebutnya Kristen gitu kan, karena di Amerika kan banyak Kristen. Jadi bergaulnya langsung konteks sama orang person to person itu dengan komunitas itu adalah langsung faktornya itulah dengan orang Kristen di Amerika harusnya. Nah, jadi sekali lagi ya, itu mengganggu dia karena kalau cuma dari medsos dia dapat kan mengganggu. Tapi yang mengganggu itu adalah ketika dia interaksi langsung dengan teman-temannya di Amerika yang ya kebanyakan hampir semua tuh Kristen gitu guys. Sehingga dia nggak nyaman. Jadi itu soalnya kenapa dia nggak nyaman pakai hijab dan dia buka hijabnya. Dia merasa merdeka dan bebas. Kenapa? Nggak lagi menerima bulian atau apapun yang tidak nyaman dari teman-temannya Kristen di sana guys gitu, apalagi dari pekerjaannya gitu kan. Itu poinnya. Jadi Mbak ini nggak bisa menangkap apa yang apa Mutalim tadi sampaikan. makin sulit kerja, ya banyak kritik yang datang dari semua pihak ya mengatakan kalau kamu itu ngelepas jilbab, ngelepas head covering itu bakalan masuk ke neraka. Jadi justru apa ya semakin sulit yang dia alami dari kerja, dari keluarga juga seperti itu. Go ahead, sister. And I thought, how could I worship a God that would send me to hell for a piece of fabric? Ya, jadi dia pertanyaannya ya, bagaimana sih saya mau menyembah Tuhan, tapi cuma karena saya melepaskan jilbab saya, ya bungkusan kepala saya, kok saya malah harus masuk neraka? Ini gini loh, begini ya, karena Murtad ini nggak paham. Contoh gini, Anda ketika sekolah atau Anda masuk ke di tentara, polisi, bisa Anda tidak pakai seragam? Ditanya, nggak bisa. Anak sekolah nih, nggak pakai seragam, diusir. Kamu pakai seragam sekolah nih, pulang. Disuruh baju kan? Nggak boleh masuk sekolah, nggak boleh belajar, guys. Bisa nggak? Kalau bisa mah, besok anak saya tuh nggak akan pakai bebas saja. Ngapain ya perlu beli seragamnya kan? Nggak gitu. Memasuki suatu hal itu kita dikasih aturan. Tuhan memberikan aturan itu. Ingat ya, hijab itu adalah aturan, bukan mainan. Bukan asal-asalan, bukan minta manusia, minta Tuhan.
Perintah manusianya harus dipatuhin kan, apalagi perintah Tuhan. Sekolah itu memberikan perintah pakai seragam itu perintah manusia, bukan perintah Tuhan, diwajib diikutin. Apalagi di agama, perintah Tuhan. Ini Mbak, mau tadi nih ngerti kalau perintah Tuhan itu adalah wajib. Jadi Anda tuh nggak hanya mengikuti syariatnya, tapi juga syariat itu termasuk dalam berpakaian termasuk syariat. Sama kayak misalnya di sekolah itu ya, Anda nggak harus belajar hajar dengan baik, nggak merokok, nggak tidur, nggak narkoba, tapi juga harus memakai seragam. Itu satu paket semuanya, aturan dalam sekolah. Sama kayak kerja, Anda mau di security, jadi teller bank, jadi karyawan hotel, karyawan restoran, apapun itu, kalau ada seragamnya, Anda wajib pakai seragam itu. Gak ada ceritanya, aduh seragam ini aku udah bebas. Coba. Bahkan tentara, polisi itu lagi ketika mereka jaga pos itu mereka dipakai senapan itu. Nggak bebas kan? Ngapain pakai senapan? Mungkin tentara akan mikir nih, kalau tentara nggak paham kayak Mbak ini ya. Tapi alhamdulillah tentara semuanya paham. Dia ngerti kenapa dia pakai seragam, kenapa dia pakai pegang senjata ketika jaga pos. Dia paham, meskipun nggak ada musuh, belum ada musuh. Kalau Mbaknya mungkin jadi tentara, aja bingung ini nih. Aduh, kenapa ini aku pakai senjata? Kenapa aku pakai seragam ini? Nggak bebas, nggak merdeka gitu kan? Pak itu aturan dari perintah di atasnya lalu dibuka semuanya. Dan dia mengatakan, nanti orang ingatkan kan, bro, kalau kamu lepas itu seragam tentaramu, kamu lepas itu senjatamu, kamu pegang, kamu jaga pos, nanti kamu dipecat dari tentara loh. Ah, masa dipecat dari tentara sih? Masa jadi hukum sih? Hanya gara-gara saya lepas seragam saya? Kayak gitu logikanya guys, absurd. Harusnya kan, ya, oh iya ya, ini kan aturan dari institusi TNI atau Polri atau di perusahaan juga. Ini kewajiban saya memakai seragam ini. Megang senjata ini kewajiban saya. Meskipun saya jaga pos yang tidak ada musuhnya gitu. Ini kewajiban saya. Saya memang terikat pada aturan ini. Gak bisa saya tuh merdeka. Kalau saya merdeka, saya keluar TNI harusnya gitu kan. Sama kayak kalau dia merdeka, dia keluar dari Islam gitu. Kalau merdeka. Tapi dalam Islam dia harus wajib itu. Saya pakai tentara wajib itu. Maka dia nggak ngerti logika ya. Jadi ini berarti tadi nggak ngerti logika. Dia nggak ngerti apa itu hijab, apa itu juga dia nggak paham. Dikira masuk surga itu cukup dengan berbaik saja, nggak cukup. Ikuti aturan Islam, semua syariat itu masuk dalam berpakaian, termasuk syariat itu untuk aurat itu gitu kan. Sama kayak syariat dalam TNI atau apapun itu ya. Seragam itu masuk dalam hal syariat, aturan. Syariat itu aturan. Anda nggak bisa masuk sekolah, belajar tanpa Anda pakai seragam sekolah, nggak bisa kerja tanpa pakai seragam kerja, nggak bisa masuk atau bertugas di TNI Polri kalau nggak pakai seragam TNI Polri ya. Jadi seragam, outfit itu salah satu bagian dari ini. Sama bahkan di kuliah saya punya anak-anak bebas. Kuliah itu kan bebas pakaiannya. Jangan salah. Kuliah itu tempat punya aturan. Nggak boleh pakai rok terlalu pendek. Ibaratnya ada lah norma-norma diatur di universitas ada. Nah, bahkan di Universitas Islamnya ya, kayak di tempat saya nih di UIR ini ya, kalau di Kebaru itu ada namanya UIR Universitas Islam Riau, itu ditulis di depannya tuh. Kawasan wajib memakai hijab, memakai busana syar'i. Ada tuh. Universitas yang bahkan jelas mengatakan bahwa ini harus masuk sini tuh wajib pakai busana syar'i. Bahkan jangankan yang mahasiswanya, pengunjung aja harus pakai syar'i, kata mereka itu. Jadi aturan itu melekat bukan hanya kepada mahasiswanya tapi juga pengunjung orang masuk ke situ guys, luar biasa. Nah, jadi itulah bagian dari aturan. Mbak ini nggak paham dia. Jadi kalau Anda tidak ke aturan ya Anda masuk dihukum, masuk penjara, dipecat segala macam. Masa Anda mau hidup tidak ikut aturan, mau bebasnya gitu kan? Jadi jelas Mbak ini paham kebebasan. Dia lebih mementingkan kebebasan dia, meskipun itu menabrak aturan agamanya, meskipun itu tuh ya itulah mendapat aturan agama. Yang penting itu bisa bebas merdeka di aturan agama, bisa bebas merdeka dari bulian orang-orang yang nggak suka melihat pakai hijab ya. Dan lingkungannya yang nggak suka, yang mengkritiknya ketika dia pakai hijab gitu. Ya kan? Jadi lebih pada ke hal-hal yang duniawi. Dia lebih pentingkan dunia pada akhirat ya. And I decided I was going to leave Islam. And I had a very large community that I was a part of. And I told them, I'm leaving. And they were shocked. They said, where are you going? And I said, I don't know. I'm going back to see my parents in California, but I'm leaving Islam. And I didn't meet Jesus yet. I just decided to leave Islam. Become agnostic. Jadi, Islam itu bukan karena keyakinan, tapi karena perasaan
apa ya, tidak nyaman ketika diingatkan. Kalau nggak pakai hijab masuk neraka. Hanya simpel itu, nggak masuk akal. Diingatkan bukannya bersyukur, terima kasih. Sama kayak ada tentara, polisi atau pekerja atau orang sekolah yang melepaskan seragamnya. Dia nggak mau pakai seragam. Kok bisa TNI disuruh pakai seragam nggak mau? Kerja, sekolah nggak pakai seragam nggak mau? Kan saya mau, harus, karena itu perintah, aturan. Dia nggak mau, karena mau hidup bebas. Lalu diingatkan, nanti kalau kamu lepas seragam TNI-mu, jaga pos ini, kamu dipecat loh. Kamu dihukum loh. Dia nggak suka dia, aduh, apa sih ini gitu kan? Lalu dia keluar. Itu kan nggak masuk akal, guys. Berarti lebih penting egonya dibandingkan dari institusinya. Paham nggak logikanya? Jadi dia ketika melihat ada aturan yang tidak dia sukai, dia langsung keluar dari agama itu. Coba dipikir. Sama kayak orang nggak suka dengan seragam sekolah, dia keluar. Orang harusnya kan kita masuk sesuatu kan lihat seragamnya. Ada masuk TNI Polri, masuk sekolah itu apa nengok seragamnya? Enggak. Anda tuh lihat esensinya. Apakah sekolah itu baik apa tidak? Apakah TNI Polri itu adalah profesional apa tidak? Bukan seragamnya, guys. Ya paham ya, bukan seragamnya. Jadi sekali lagi ya, kalau orang itu melihat sesuatu di seragamnya, kacau. Misal dia lihat ya, seragam paling bagus itu misalnya seragam apa ya? Seragam paling bagus saya tahu, seragam paling bagus apa? Yang paling menarik kayaknya seragam apa deh? Kayak seragam mungkin baju artis lah ya. Tapi kan nggak boleh pakai untuk di tentara, nggak boleh, polisi atau sekolah kan nggak boleh. Karena orang lihat kan masa itu keren itu kan pakai artis. Kalau lihat pakai artis yang keren, yang mode, apakah mode yang tren sekarang bisa pakai untuk jadi seragam kerja, seragam sekolah atau seragam TNI Polri kan nggak bisa gitu. Jadi kalau anda rasa itu keren gitu. Ini tentang anda nggak suka dengan seragam yang anda punya sekarang, seragam TNI Polri atau kerja atau sekolah, anda pengen seragam itu lalu anda tinggalkan. Aku jadi TNI Polri, sekolah atau kerja nggak bisa aku pakai seragam apa, pakai artis itu yang lagi trendy sekarang, ikut-ikut ganti di mode nggak bisa, aku keluarlah gitu kan. Jadi lebih penting bagi dia mode dibandingkan apa lagi ya. Ini jelas cara murtad yang salah, nggak logika. Kita kira tadi dia bandingkan dalil, oh ternyata di Islam ini yang dalilnya begini, Kristen begini, kan segitu, tapi tidak. Ini adalah cara pindah termasuk yang cukup absurd dalam sejarah, guys. Islam. And I didn't meet Jesus yet. I just decided to leave Islam. Agnostic, become agnostic. Yes. Ya, jadi dia memutuskan untuk gue tinggalkan Islam sajalah ya daripada gue susah seperti ini dipersulit. Padahal dia itu mempunyai community yang sangat besar ya. Komunitasnya di Amerika tuh Kristen, apalagi FBI. Justru dia akan dipersulit ketika pakai hijab, bukan ketika dia buka hijab. Buka hijab malah dia akan dipermudah. Ngerti nggak sih mbak ini? Guys, lucu guys ya. Jadi dia ngerti bahasa Inggris nggak sih? Bisa nggak sih nangkap? Jadi sama kayak Luis Prasetyo, sama 11-12 mbak dengan Luis Prasetyo. Bagaimana kita sering menyampaikan komentar Luis Prasetyo yang kita buktikan dia tuh nggak bisa nangkap orang yang sampaikan, sama kayak mbak ini nggak bisa nangkap apa yang orang ini sampaikan, murad ini sampaikan. Jadi dia kembali balik. Jadi mbak ini adalah faktanya dia tuh nggak nyaman. Dia sama-sama nyaman. Ketika dia pakai hijab nggak nyaman, nggak pakai hijab nggak nyaman. Cuman bedanya ketika dia pakai hijab dia nggak nyaman karena dia mendapatkan serangan, kritikan, bulian dari orang-orang yang Kristen di Amerika, teman-temannya yang di dunia nyata gitu, institusi FBI-nya. Maka dia lepas itu biar kenyamanannya dia dapatkan kembali. Nah, tapi ketika dilepas dia jadi nggak nyaman juga. Tapi nyamanannya bukan hal yang buruk karena itu adalah mengingatkan. Jadi saudaranya yang muslim, kalau kamu nggak pakai hijab nanti kamu masuk neraka loh. Ini kan nasihat yang baik. Sama kayak kalau kamu nggak pakai seragam tentara, kamu nggak pakai seragam polisi, nggak pakai seragam sekolah atau seragam kerja, kamu dipecat loh. Nggak boleh masuk sekolah loh, ya kan? Nasihat baik itu malah membuat dia tuh gerah. Gimana coba? Berarti itu kan memang egonya tuh memang nggak mau pakai seragam gitu. Dan Islam seragamnya tuh wanita tuh hijab. Sekolah seragamnya merah putih kalau SD, SMP biru putih, SMA abu putih gitu, TNI loreng gitu kan, polisi coklat tua, coklat muda, kalau kerja beda-beda lagi warna-warni gitu kan. Jadi absurd guys. Jadi salah satu cara pindah agama yang absurd. Oke, jadi mungkin
ya ini cukup panjang videonya, kita nggak tahu nih bakal jadi berapa part, mungkin kan 10 part mungkin lebih. Ini mungkin kita sekian dulu video kita kali ini guys, ini cukup panjang nih. Saya akhirnya saya sibukan, jadi mohon maaf kalau saya tuh buat video itu agak lebih pendek gitu kan. Meskipun ini sebenarnya udah panjang juga 40 menit. Biasanya kan saya buat video itu sejam lebih, itu sampai 2 jam 3 jam bahkan ya. Tapi sudahlah, karena keterlaluan waktu, saya buat videonya segini aja lah ya. Kita akan sambung nanti part berikutnya. Kalau langsung part kita akan sambung part berikutnya guys. Kalau nggak kita skip gitu kan. Tapi kita akan usahakan lah. Jadi ini memang video panjang ini karena habis waktu kita, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan pesannya sampaikan. Nggak masalah saya buat video sampai 100 part pun nggak masalah, pesan video saja. Yang penting kita dapat pesannya. Pesan kita sampai guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.